Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar Solo TV, gak bosan-bosannya ketemu saya lagi, Triwahyu Cahyono, dalam program Bincang Tokoh. Kali ini ada yang sangat menarik karena tokoh yang kita undang dari kaum hawa, cantik, energik, dan banyak ide-ide menarik dari beliaunya. Kita sapa langsung Mbak Diah Wareh. Ya. Apa kabar Mbak Diah? Baik, Sehat terima ya? kasih, sehat alhamdulillah. Oke. Mungkin bagi warga Solo sudah melihat ya, karena balihonya Mbak Diah ini bertebaran di beberapa sudut kota Solo. Kita coba ngobrol-ngobrol lebih jauh, latar belakang Mbak Diah ini sebagai apa motivasinya dan segala macam. Mengingat ini kan tokoh-tokoh perempuan ini mulai bermunculan Mbak Diah. Iya. Dan mayoritas memang masih laki-laki ya, begitu yang Iya. berkecimpung di berbagai bidang. Lah ini Mbak Diah ini modalnya apa ini kok berani-beraninya berkecimpung di berbagai bidang dan luar biasanya menjadi pionir atau moncer di bidangnya. Apa rahasianya dan yang menyemangati Mbak Diah seperti apa? Iya. Terima kasih sebelumnya diberikan kepada saya. Saya menyapa dulu para pemirsa semua ya. Salam kenal semuanya. Saya Mbak Diah Wareh Anjari. Tentunya siang hari ini sangat senang sekali. Perdana kita bisa bersilaturahmi di Radar Solo ya, dan tentunya ini juga sebuah apresiasi kepada saya. Terima kasih untuk seluruh jajaran direksi dan teman-teman yang ada di Radar Solo ya. Menarik sekali tadi banyak yang perdana ya disampaikan bahwa kita diperkenalkan sebagai tokoh ya, karena kebetulan perjalanan ini kenapa kok akhir-akhir ini nama saya disebut-sebut sebagai tokoh perempuan ya, dan sebagai juga salah satu kandidat yang bakal calon wali kota. Tentunya ini banyak yang bertanya, banyak DM, dan bahkan pun di sini Radar pun pengen tahu ya, gitu kan. Nah, ikut penasaran? Iya, ikut penasaran juga. Jadi saya bercerita tentang perjalanan dulu ya. Tentunya kalau ditanya Mbak ini dari mana sih ya, asalnya dari mana begitu ya. Tentunya saya lahir besar di kota Solo. Saya sekolah nih Mas, dari sejak pendidikan taman kanak-kanak hingga saya SMA ini saya di Solo ya. Lahir besar, keluarga kami dari Solo. Saya dari Kampung Mertodedanan, Pasar Kliwon. Ya, di belakang Rumah Sakit Kostati itu kampung lahir kami. Tapi yang menarik di sini adalah sebuah proses yang menjadikan hingga saya bisa seperti ini. Ya, itu adalah proses yang tidak mudah karena dari kecil kita sudah sudah diberi pemahaman bahwa keadaan ekonomi kita ini bukan seperti orang biasa. Kami hidup ini dalam serba keterbatasan ya. Tapi itu membuat semangat kami karena saya melihat orang tua kami yang bekerja keras, orang tua kami yang penuh semangat, dan sebagai seorang pedagang, dan saya pun juga lahir sebagai anak pertama gitu kan. Nah, tentunya ini menjadi satu tanggung jawab saya juga untuk membantu orang tua, karena adik-beradik dari ibu saya ini juga orang yang dalam keadaan ekonomi pas-pasan begitu. Dan di sini pun juga saya bukan hanya diajari dari orang tua saya ini bekerja sambil sekolah begitu kan. Nah, tapi juga membimbing adik-adik saya juga, karena saat ditinggal orang tua bekerja, saya yang mengasuh mereka Mas. Di luar saya ini jam-jam yang saya juga harus membantu kedua orang tua saya. Nah, proses itu berjalan dan lahirlah kami ini. Saya bekerja sambil sekolah karena di saat kelas 1 SMA nggak sengaja saya diterima
diterima menjadi salah satu penyiar remaja di salah satu penyiar radio. Iya, saya jadi penyiar radio sebenarnya karena diajak ya sama teman. Saya waktu itu merasa apa itu penyiar radio seperti itu kan. Nah, tapi proses itu berjalan, saya masuk ke Warna Suara saya termasuk diterima ya di salah satu radio FM di Kota Solo ya. Dan ternyata itu menjadikan sebuah awal baru saya mengenal bukan hanya secara sisi kita bekerja dalam dunia radio, tapi saya belajar juga mengenal banyak orang seperti itu karena kan banyak tamu kita bersentuhan seperti itu. Dan saya pun juga diundang di beberapa acara sebagai MC atau host ya kalau yang sekarang ini orang bilang gitu kan. Tapi dalam proses itu saya tidak lepas dari ini ya peran orang tua saya karena dari kecil pun kami juga bersentuhan dengan kegiatan sosial. Orang saya mengajarkan tentang sedekah, bagaimana mengenal juga tetangga dan membantu sesama. Terjunlah saya sebagai ini ya relawan juga. Nah, saat itu kampung kami ini sering banjir, Mas. Iya, waktu saya kecil ya. Jadi kami diajari bagaimana membantu sesama, peduli terhadap sesama seperti itu. Tapi tentunya berjalannya waktu dengan kemajuan zaman ya, dan di sini pemerintah Kota Solo sungguh luar biasa. Hampir sekarang ini tidak pernah ada banjir. Tentunya kami apresiasi dong kepada pemerintah Kota Solo. Dan sisi lain, ketika saya ini berproses untuk menuju sebuah dunia usaha yang sesungguhnya, itu karena waktu itu kami dari SMA kan kami sudah berdagang, sudah jadi penyiar radio, bahkan pun juga saya sering menulis seperti itu kan. Nah, tapi ketika kami masuk ke perguruan tinggi saya diterima karena prestasi juga ya. Tapi orang tua saya melarang untuk saya bersekolah tinggi karena keadaan ekonomi, dengan adik-adik beradik saya ini belum selesai sekolah dan keponakan dari adik beradik ibu itu menjadi tanggung jawab dari keluarga kami. Itulah dasar saya nggak bisa sekolah tinggi. Akhirnya saya langsung masuk ke dunia usaha. Saya menjadi seorang marketing gitu kan. Jadi saya bisa punya beberapa perusahaan kecil-kecil dari hasil usaha marketing itu, Mas. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan potensi saya masuk Solo, saya berani menyalonkan, tentunya saya punya kemampuan dong. Nah, kemampuan ini bukan lahir dari sebuah proses yang tentang kesuksesan saya ini, tapi kami punya kemampuan dengan hal apa yang saya punya ini. Kami sebagai seorang aktivis, kami sebagai seorang entrepreneur, kami sebagai seorang marketing, kami sebagai pegiat sosial, dan saya pun juga punya yayasan, Mas. Namanya Diwa Foundation. Diwa itu kebetulan Diawari Anjari, itu namanya disingkat Diwa. Jadi Diwa Foundation kami lahir 3 tahun yang lalu, dan pastinya di sini kita berkiprah di dalam sosial kemanusiaan. Artinya kita berinteraksi dengan banyak problematika yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi ketika kami berada dengan kami bersentuhan dengan banyak pihak, kolega-kolega kami sebagai seorang entrepreneur, dan hubungan kami ke pusat karena beberapa tahun kemarin kami ada di Jakarta untuk untuk kita saling berhubungan dengan satu sama lain lewat network yang saya punya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini dari pedagang ke penyiar radio ke marketing, jadi serba bisa nih Mbak. Iya, entrepreneur ya pastinya ya, bukan hanya satu usaha aja, tapi beberapa usaha yang kami sentuh, dan ini bidangnya berbeda-beda. Yaitu, dan di sini pun kami juga seorang pegiat sosial, bukan hanya punya yayasan tapi ormas juga. Iya, saya sebagai pendiri dan ormas kami, alhamdulillah kemarin lahir dari sebuah perjalanan proses sejarah kemenangan untuk menghantarkan presiden, Mas. Seperti itu. Mantap sekali. Oke Mbak Dia, dengan jaringan yang begitu luas, pengalaman yang A sampai Z ini, kan bisa saja Mbak Dia mungkin mengabdikan di kota-kota lain begitu, misalnya di Jakarta atau di mana lah, di kota-kota besar. Ini kenapa kok di Solo selain sebagai kota kelahiran
Apa alasannya ingin mengabdikan ke Solo ini apa? Iya, tentunya satu Mas, karena saya lahir besar di kota Solo. Ada rasa kepedulian, kecintaan saya terhadap tanah kelahiran saya. Kami harus ikut peduli dong dan ikut membesarkan bagaimana nama harum kota Solo ini tetap terjaga dengan nantinya ke depan kota Solo menjadi kebanggaan bukan hanya untuk warga Solo, pastinya kebanggaan untuk Indonesia juga. Karena dengan apa yang saya punya ini, dedikasi, pengabdian, saya merasa insya Allah kami mampu untuk kita ini memimpin. Karena sisi lain kami adalah seorang perempuan. Nah, seorang ibu, bagaimana peran kami sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu ini ikut juga andil dalam sebuah kontribusi pengabdian terbaik untuk kota kesayangan kita ini. Pastinya kalau kita mau maju di dalam kontestasi ini, kita harus siap Mas. Bukan hanya kita siap secara sisi fisik aja, tapi siap lahir batin. Artinya dengan seluruh kemampuan, jaringan yang kami punya ini, kita optimis. Insya Allah kami akan memohon ya kan untuk bagaimana kita bisa diterima kepada dari masyarakat. Tapi kondisinya adalah wanita ini, perempuan ini menjadi satu catatan sejarah ketika nanti kita diterima untuk memimpin Mas. Ini sejarah baru. Solo belum pernah ya? Belum pernah sama sekali, dan kita ingin sekali menorehkan sejarah yang baik untuk kota tercinta ini. Pastinya bukan hanya baik aja, tapi satu kontribusi besar kita untuk bagaimana Solo tetap bukan hanya untuk Indonesia, tapi mendunia Mas. Seperti Oke, itu. mantap sekali. Kalau di mata Mbak Diah ini ya, di Solo yang tadi juga ngobrol-ngobrol bahwa Solo ini sudah lahannya sudah habis, sudah sempit sekali. Iya. Potensinya dibandingkan mungkin di daerah tetangganya kabupaten yang punya sumber daya alam, di Solo ini nggak ada Mbak Diah. Terus Mbak Diah ini mau ngapain di Solo ini, mau diapain sama Mbak Diah ini nanti, karena sudah istilahnya ya sudah padat begitu. Apa potensi, apa celah apa yang ingin dikembangkan oleh Mbak Diah nantinya? Iya, begini Mas. Solo sudah sangat bagus ya dan sangat baik ya, apalagi di bawah kepemimpinan Mas Gibran. Nah, harapan kami adalah dan di sini kita tidak bisa tutup mata. Karena satu, PR Solo ke depan adalah berat. Bukan hanya kita mengawal dari 17 program prioritas yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan kota Solo ke depan, tapi bagaimana ini mengawal, mengamankan dan menyempurnakan. Karena kenapa menyempurnakan? Apa yang dibangun dari Mas Gibran ini menjadi sebuah potensi baru, dan bagaimana ruang baru ini tercipta untuk sebuah produktivitas yang bagaimana menyejahterakan masyarakat kota Solo. Tentunya harus seimbang antara infrastruktur yang dibangun ini seimbang dengan apa yang kami punya. Yang kami punya ini adalah masyarakat juga bagian dari kami, karena masyarakat ini menjadi aset. Nah, ketika masyarakat ini menjadi aset, bagaimana ini seimbang dengan apa Solo ke depan ini sudah mempunyai banyak fasilitas. Disitulah yang namanya sebuah kolaborasi, dan ini harus seimbang. Ketika ini digarap, ini kan akan menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang cukup fantastis. Dan di sini pun juga kita akan mengajak ketika kita mempunyai fasilitas yang cukup lengkap dan baik. Dan di sini daerah-daerah sekitar ini kan mungkin belum sepadan dengan Solo yang punya saat sekarang ini dan ke depan. Nah, bagaimana menyentuh ini adalah mengajak potensi Solo di mana ini berkembang. Masyarakat dan wilayah sekitar ini berdampak kepada bergantung untuk Solo juga punya tempat loh. Ayo sama-sama kita bersama, dan bagaimana mengembangkan ini adalah sebuah hubungan komunikasi yang baik, dan korelasi ini satu sinergi dan kita bisa bekerja sama seperti itu. Oke, ya menarik. Terus gini Mbak Diah, mungkin ya bukan sudah menjadi rahasia umum ya. Iya. Ketika ingin mengabdikan diri tapi di bawah bayang-bayang sosok tertentu, misalnya ada biarkan di baliho-baliho itu ada yang foto bareng Pak Jokowi, foto bareng mana. Nah, ini Mbak Diah ini murni fake sendiri atau juga ada bayang-bayang itu tadi sosok di balik apa istilahnya
ya itu tadi ya, bayang-bayang apa seperti apa Mbak Diah dalam menghadapi kontestasi nantinya? Iya, begini, kembali kepada masyarakat dan kembali kepada kemampuan ya. Kalau melihat seorang pemimpin itu bukan hanya berbekal untuk potensi diri aja, pastinya berbekal juga dengan pendamping dong, ataupun hubungan relationship ya, network ya. Kalau kami optimis. Karena kiprah kami ini, kita mau masuk ke Solo, kami sudah belajar banyak Mas di ibu kota negara ya, khususnya di Jakarta ya, dan di wilayah-wilayah lain. Ketika kami di sana berkiprah dan kita berjuang menghantarkan kemenangan Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran, ini hubungan chemistry karena berjuang bersama ya. Kalau kami yakin bukan hanya kami ada di bayang-bayang. Kalau saya kurang pas ya di situ, karena seorang pemimpin harus punya pemikiran, dia harus siap lahir batin dengan kemampuan sendiri, tapi network dan hubungan chemistry yang diciptakan dari daerah ke pusat ini menjadi sebuah power dalam kita menghadapi nanti tantangan ke depan, bahkan pun itu kontestasi ya, kami siap karena kami sudah berbekal Mas, seperti itu. Oke, siap. Iya. Coba kita tes Mbak Diah, salah satu budaya di Solo, satu aja yang Mbak Diah ingat apa Mbak Diah? Iya, di sini ada budaya itu kan tradisi juga ya. Tradisi itu ada sekaten Mas. Oke. Iya, ada sekaten di sini. Menarik. Yang akan datang ini adalah suro ya. Wes. Pastinya kita akan juga berperan, tidak hanya kita ini sebagai penonton, tapi bagaimana kita nguri-ngurinya ini warisan leluhur. Karena budaya ya, tapi bagaimana berperan ke depan, kita ikut dan berkontribusi bahwa ini harus tetap dijaga, kita harus juga memperhatikan dan bagaimana mengajak bukan hanya masyarakat, tapi anak-anak muda juga dikenalkan. Bagaimana ini budaya tidak ditinggal loh, ini adalah sebuah pakem kalau kita bilang. Iya, seperti itu Mas. Ya. Memang kalau dilihat-lihat dari balihonya Mbak Diah ini agak unik ya? juga. Mungkin ya karena pendalaman budaya Jawa itu, karena orang Jawa biasanya banyak makna filosofinya ya Mbak ya, Iya, di budaya betul. Jawa itu ya. Iya. Kalau dilihat di balihonya Mbak Diah ini pakai wajahnya ditutupi oleh payung, kok payung apa kipas ya Mbak? Topeng. Oh topeng, pakai topeng seperti itulah. Kita tanya langsung apa sih maksudnya. Biasanya pengenalan ke masyarakat, sosialisasi itu wajahnya yang ganteng-ganteng, yang rapi-rapi begitu kan Mbak. Kalau salam komando sekali. Begini, kalau nggak begini namaste lah, ini ditutupi pakai topeng. Apa maknanya Mbak? Iya, kalau boleh bercerita sedikit ya. Sebenarnya saat itu hanya kita ini belum ada stok foto satu ya. Karena foto itu kan kebetulan foto saya yang saya akan kirimkan untuk salah satu cover di majalah Korea ya gitu. Tapi melihat dari kontestasi ini, awalnya kami belum tertarik untuk masuk Solo Mas gitu kan. Nah ini last minute di hari terakhir. Nah tapi kami melihat ada stok foto kami, kok ini ada rohnya gitu kan. Nah memang saya sengaja topeng pun itu yang saya kenakan itu, saya pas pengambilan gambar ada di Triwindo Mas. Saya melihat saat itu saya pegang gambarnya Pak Soekarno, saya menemukan itu. Loh, saya lihat, saya terasa, waduh, Bapak kita, ya kan Bapak bangsa gitu kan. Nah, saya melirik, pas waktu saya melirik kok ada topeng ya, gitu kan. Nah, saya melihat, waduh bagus banget ini, topengnya cantik Mas, gitu. Nah, saya pakai waktu itu, kok pas banget ya di muka kami. Tapi kemarin memang sengaja, karena satu, saya ingin sekali mengangkat budaya Solo, bahwa Solo ini sebuah kota yang ayu, menawan dan cantik gitu kan. Nah, bagaimana itu? Ini adalah sebuah budaya juga yang harus kita junjung tinggi. Nah, ketika itu salah satu topeng itu adalah juga salah satu ini ya produk dari UMKM ya. Bagaimana teman-teman dari UMKM ini simbol Solo juga loh ya. UMKM juga harus naik kelas. Dia sejajar dengan muka kita, berarti prioritas. Dan di situ saya mengenakan juga, bukan hanya saya bawa topeng di separuh muka saya, ya kan. Nah tapi saya memakai juga baju yang salah satu produk dari desainer, dan itu produk karya dari Solo Mas, lurik ya.
Nah, kami padu antara batik saya kasih di pundak, dan itu baju adalah kami mengenakannya itu bawahnya adalah seperti jari ya Mas. Tapi jarinya itu dari lurik gitu. Dan artinya di sini sebuah filosofi adalah Solo tidak akan meninggalkan untuk budaya, karena ini adalah identitas. Dan ketika topeng ini dipasang di separuh ini adalah kita ini menjunjung tinggi sebuah budaya seperti itu. Dan 2 hari yang lalu topeng saya sudah saya buka Mas fotonya. Jadi ini ada makna filosofinya. Kalau untuk kita memasang foto itu separuh muka saya ini ada topengnya, sebenarnya biar orang satu penasaran, dan ada filosofi yang ada di dalam foto baliho saya ini. Tapi di sisi lain di sini adalah baliho itu adalah bercerita bahwa ketika saya sudah buka topeng saya, ini loh dia wareh jati diri saya ini, saya nggak mau palsu, inilah diri saya apa adanya, dan saya siap bertarung, saya siap memasuki dalam Pilkada 2024 sebagai Wali Kota Solo. Insya Allah seperti itu Mas. Iya. Oke, Mbak Dia, kalau menurut Mbak Dia, Solo ini sebenarnya kurang apa? Iya, maksudnya yang belum tersentuh ya. Iya, belum tersentuh. Jadi, iya, satu, tadi saya memakai separuh topeng ya. Ya kan. Dan sisi lain ada muka saya yang belum kelihatan. Nah, ini adalah sebuah potensi Mas, simbol bahwa selama ini ada satu yang belum tergarap, sebuah potensi besar ini yang memberikan ruang ekonomi baru. Ruang baru dalam apa? Kita ini kan tujuannya ketika kita ini menjadi seorang pemimpin harus memahami benar dong apa potensi yang ada di daerah kita. Dan ini sebuah potensi besar yang akan kita maksimalkan. Bagaimana apa yang ada di Solo ini akan kita maksimalkan dari sisi nilai ekonomi, menambah PAD, bagaimana tersentuh kesejahteraan itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, keagamaan, tentunya teknologi juga. Karena Solo ke depan adalah sebuah kota budaya yang ke depan ini menjadi sebuah kota yang insya Allah akan maju pesat. Dan saya juga buat tagline nih Mas, kenapa ini Solone Ayu gitu kan. Sebenarnya itu dari masyarakat kemarin yang membaca berita saya, kok ayu. Saya terinspirasi. Oh iya, kota Solo ini memang kota yang sungguh ayu, karena akan ayu untuk sisi prestasi, sisi nama, harum ya kan, cantik, menawan, dan bagaimana Solo nanti ke depan dipinang seperti itu Mas. Oke, jadi tagline-nya Solo Ayu, berarti Solone Ayu. Solone Ayu, berarti Solonya cantik ya. Iya, cantik, ayu, menawan. Oke, luar biasa sekali. Oke Mbak Dia, pesan untuk para wanita di luar sana, kan banyak dari mereka yang istilahnya pasrah dengan keadaan, enggan berjuang, seperti tadi dikatakan Mbak Wari nggak boleh sekolah tinggi seperti itu kan banyak kasus di sana. Apa pesan-pesannya untuk mereka Mbak? Iya, kebetulan kita sebagai seorang perempuan itu harus bangga karena kita dilahirkan dalam keadaan kodrat seorang perempuan. Pastinya perempuan itu identik dengan seorang ibu. Kami berharap untuk seorang perempuan dan teman-teman yang lain, yang kita sebagai perempuan ini jangan pernah pesimis Mas. Karena kita punya banyak talenta yang ada di diri kita, tapi mungkin belum tereksplor dengan baik. Artinya ruang-ruang apa yang kita punya dari sisi kita ini seorang perempuan, seorang ibu. Nah, kita bisa optimis karena perempuan itu sosok yang kuat Mas. Karena perempuan ini ke depan akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena kita punya anak-anak. Ya, untuk perempuan yang ada yang saat sekarang ini belum istilahnya masih terbatas dalam ruang gerak, dalam ruang sisi potensi diri, jangan takut. Insya Allah ketika nanti kita menjadi pemimpin di Kota Solo, ini catatan sejarah. Dan tentunya saya akan perjuangkan
untuk perempuan-perempuan nanti yang bersama dengan kami tentunya menjadi prioritas ke depan untuk hak-haknya kita perjuangkan, untuk bagaimana dia ini meningkat dari sisi kesejahteraan. Kami sebagai keterwakilan dari perempuan, izinkan kami untuk memimpin, dan ini adalah menjadi prioritas utama kami, menyejahterakan untuk kaum perempuan dan tentunya menyejahterakan untuk seluruh masyarakat Kota Solo. Oke, Iya, Mas. mantap sekali. Itu tadi pesan dari Mbak Diah Wareh bagaimana seorang perempuan harus tetap punya energi dan semangat perubahan begitu ya. Iya, iya. Untuk maju agen begitu. perubahan, Mas. Agen perubahan juga dan optimis, karena ketika kita di ruang yang tepat dan di waktu yang tepat, ini akan menjadi sesuatu power energi yang luar biasa, bahwa kita akan mengenal diri sendiri dan jangan takut akan keterbatasan, Mas. Karena dalam keterbatasan sebagai seorang perempuan ini tidak akan kita ini tertutup dengan potensi, dan ini adalah harusnya dijadikan semangat dan motivasi. Seperti itu, Mas. Oke, ya menarik sekali. Itu tadi kita obrolan singkat dengan Mbak Diah Wareh yang banyak memberikan inspirasi, memberikan ide-ide segar bagaimana seorang perempuan berkiprah, tidak hanya konco wingking kalau iya, betul, ya, tapi bisa menunjukkan potensinya di segala bidang. Oke, simak terus bincang-bincang tokoh dengan Radar Solo TV menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tetap di Radar Solo TV. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diah. Terima kasih semuanya. Semangat untuk teman-teman semua ya, dan tentunya warga Kota Solo semua. Harapan baru dengan kita ini memasuki nanti ke depan, perempuan akan menjadi catatan sejarah di Kota Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.